capek. Tunggu. Susu, lama sekali kamu. Aduh. Nih, udah panas banget. Capek, daki gunungnya tinggi banget nih. Aduh, aku akhirnya nyampe juga nih di sini ya Lause. Wah, pemandangannya keren ya Lause ya. Bener-bener keren. Kita udah mendaki dari pagi, capek. Betul, ya Lause. capek banget, Tapi akhirnya kita sampai di atas gunung. Betul. Nah, karena kita sudah sampai di atas gunung dan hari ini hari Minggu, kita mau sama-sama ajak anak-anak semua di rumah untuk memuji Tuhan. Iya, kita mau beribadah sama-sama ya kalau gitu ya. Iya, hari ini kita langsung mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk, Biar semakin semangat, kita semua berdiri ya Lause ya. Iya. Oke, yuk kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mari Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, Lause Titin. Ya, kenapa? Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya? Ya. Kita berdoa yuk anak-anak di rumah. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau menyanyi untuk Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause Titin, tadi waktu kita mendaki, Lause Titin lihat nggak ya di sekitaran banyak orang yang petik-petikin bunga, banyak orang yang buang-buang sampah. Iya, aduh. Wah, itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, sama kadang-kadang di dalam hidup kita suka melakukan apa yang tidak baik ya. Betul. Misalnya nggak taat sama papa mama, lalu kita ngambek, marah-marah. Lalu suka bohong. Iya, malas ngerjain PR. Itu dia juga. Malas denger firman Tuhan. Bener Berdoa banget. males. Nah, bagaimana hari ini kita mau sama-sama ingat, kita mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan loh. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu yaitu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
Titin? Tadi pas kita mendaki gunung, Betul. Lause lihat gak banyak petunjuk-petunjuk. Oh, lihat Lause. Disuruh belok kiri, kita belok kiri. Betul, kita jalan ke kiri ya Lause tadi ya. Betul, disuruh belok kanan, kita ke kanan. Iya, kita ke kanan. Terus ada tulisan hati-hati jalanan licin. Iya, kita tadi juga hati-hati ya, jalannya pelan-pelan jadinya ya. Untung kita turutin, makanya kita sampai di atas gunung dengan selamat ya. Betul banget. Tuh. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di dalam Alkitab, Tuhan mengasih petunjuk kepada kita. Iya, betul. Untuk taat kepadanya. Nah, kita juga harus turuti ya. Betul, Lause. Betul, yuk sama-sama Lause mau ajak kalian semua di rumah untuk taat kepada Tuhan dan nyanyi satu lagu TAAT. Nah, sama yang seperti tadi kita nyanyikan nih, taat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan nih anak-anak. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
kami bisa bertemu dengan kalian kembali. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ngajak kalian bermain sama-sama nih. Kalian mau kan bermain? Oke, kalau gitu semuanya bangkit berdiri. Berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, nah peraturannya seperti ini nih. Setiap kali kalian melihat tanda-tanda yang akan muncul di layar kalian, kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan, ya. Nah, misalnya ada lampu hijau, kalian harus berjalan. Nah, kalau ada tanda belok ke kanan, kalian harus belok ke kanan. Ya, kalau ada tanda belok ke kiri, kalian harus belok ke kiri. Kalau ada tanda berputar, artinya kalian harus berputar. Dan kalau ada tanda lampu merah, kalian harus berhenti. Mudah bukan? Nah, apakah kalian sudah siap? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Wah, tandanya sudah lampu hijau. Ayo semuanya berjalan. Nah, tandanya sudah berubah lagi. Belok kanan semuanya. Wah, bagus sekali. Oh, belok kiri. Sekarang, oh berputar. Ups, lampunya sudah berubah menjadi warna merah. Berhenti semuanya. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Mudah bukan? Kalau begitu, kita ulangi. Sekarang lebih cepat ya. Oke? Bersiap semuanya? Lampunya sudah berubah menjadi warna hijau. Ayo kita berjalan kembali. Sekarang belok kanan. Belok kiri. Belok kanan lagi. Sekarang berputar. Ups, berhenti. Wah, kalian luar biasa. Silakan duduk. Nah, anak-anak, pada saat kalian bisa melakukan semua perintah yang ditunjukkan tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang bukan? Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan sama-sama. Bagaimana kita waktu melakukan perintah-perintah Tuhan, tentu saja itu membuat hati kita bersukacita. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, waktu minggu lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saat ini mereka terus berjalan di padang gurun. Hingga satu kali mereka tiba di bawah kaki gunung yang bernama Gunung Sinai. Nah, saat itu Tuhan memanggil Musa untuk bertemu dan berbicara kepadanya. Nah, lalu Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa harus memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap mereka. Tuhan ingin memberitahukan beberapa perintah-perintah yang Tuhan ingin bangsa Israel lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel selalu mengikuti perintahnya, selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat amat mengasihi bangsa Israel. Mendengar perintah seperti itu, Musa bersukacita. Musa ingin menyampaikan hal yang sama kepada bangsa Israel. Nah, setelah Musa turun dari atas Gunung Sinai, Musa cepat-cepat memberitahukan kepada bangsa Israel. Wah, bangsa Israel yang dikasihi Tuhan.
Nah, Musa berkata bahwa Tuhan dalam 3 hari lagi Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan ingin menyampaikan perintah-perintahnya. Nah, Tuhan mau mengasihi mereka dan Tuhan ingin bangsa Israel untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, semua bangsa Israel mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar apa yang Tuhan ingin perintahkan. Wah, mereka sangat bersuka cita. Nah, selama 3 hari mereka diperintahkan oleh Musa untuk tidak berbuat jahat. Ya, mereka harus mencuci pakaiannya, mereka harus bersiap-siap karena mereka tahu mereka mau bertemu dengan Tuhan, mereka mau mendengar suara Tuhan. Ya, seperti kalian saat ini, kalian beribadah, kalian mempersiapkan diri, kalian mau bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, sama bangsa Israel juga mereka siap-siap ya memberikan diri mereka yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan. Setelah 3 hari ya, wah tiba saatnya Tuhan mau menemui bangsa Israel. Tiba-tiba langit menjadi gelap ya, ada suara gemuruh, ada petir yang menyambar, banyak awan-awan gelap yang berada di atas gunung Sinai. Wah, pertama-tama bangsa Israel sangat takut karena awan-awan gelap dan suara-suara petir yang sangat keras. Tapi Musa berkata, jangan takut karena Tuhan yang akan berbicara kepada mereka. Setelah itu tak lama semua suara-suara petir dan gemuruh itu hilang. Lalu Tuhan berkata kepada bangsa Israel ya bahwa ada perintah-perintah yang mereka harus lakukan. Nah, perintah-perintah apa saja ya? Nah, semuanya tertulis di dalam firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau buka ya. Ada di dalam Keluaran. Nah, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ya. Nah, nanti kalau kalian bisa minta tolong papa mama kalian membantu kalian membacakan firman-firman Tuhan apa, perintah-perintah apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya. Nah, lalu Tuhan berkata kepada bangsa Israel ya. Dia berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Wah, Tuhan ingin bangsa Israel benar-benar tahu, kenal betul bahwa Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bukan Musa. Musa hanya dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, lalu apalagi perintah Tuhan? Ya, Tuhan berkata bahwa jangan ada padaku Allah lain. Artinya apa? Tuhan ingin bangsa Israel menjadikan Tuhan yang adalah satu-satunya, bukan dewa-dewa yang ada mungkin waktu mereka lihat di tanah Mesir. Ya, hanya Tuhanlah yang menolong mereka, yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang bangsa Israel harus sembah, termasuk kita. Nah, lalu apalagi? Tuhan tidak ingin kita menyembah patung-patung, karena ingat tadi perintah sebelumnya bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Lalu Tuhan ingin kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan tidak baik, ya. Nah, lalu Tuhan berfirman, Tuhan ingin kita menyiapkan 1 hari khusus untuk menyembah Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa 1 minggu yang Tuhan berikan, dan kita harus menyiapkan 1 hari khusus kita untuk menyembah kepada Tuhan. Lalu ada lagi perintah yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memerintahkan untuk kita menghormati ayah dan ibumu, ya, untuk menghormati orang tua kita. Lalu Tuhan ingin kita tidak membunuh. Nah, orang tua kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap kepada pasangannya. Lalu tidak boleh mencuri, juga tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir adalah Tuhan tidak ingin bangsa Israel dan termasuk kita ya memiliki barang milik orang lain. Nah, ke-10 perintah ini Tuhan sudah tuliskan ya di atas 2 loh batu yang besar, lalu diberikan kepada Musa sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus mengikuti
perintah-perintah yang Tuhan berikan. Kenapa sih Tuhan memberikan perintah? Perintah itu supaya bangsa Israel ada selalu dalam jalannya Tuhan, selalu berada dalam pimpinannya Tuhan. Nah, dengan 2 loh batu ya juga bisa mengingatkan mereka akan perintah-perintah Tuhan. Karena seperti janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, jika bangsa Israel mendengar dan melakukan perintahnya Tuhan, maka bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangannya Tuhan. Nah, sama seperti kita saat ini, anak-anak, Tuhan juga menginginkan kita untuk melakukan perintahnya. Ya, di mana kita bisa temukan perintah Tuhan? Betul sekali, di dalam firman-Nya, Alkitab. Ya, setiap kali kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu ya, atau di dalam setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Tuhan ingin kita tidak hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin setiap kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan ada memberikan janji lagi loh. Ini yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Dari Keluaran pasal 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Akunya ini adalah Tuhan ya. Nah, Tuhan sendiri yang akan membimbing kita semua. Melalui apa? Tentu saja melalui firman-Nya ya. Nah, yuk sama-sama kita mau ingat ayat hafalan ini supaya menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya kan? Dan kita harus ingat, ini janji Tuhan yang penting. Tuhan mau membimbing kita setiap hari, memimpin kita untuk semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Tuhan, ya. Yuk kita ulangi sama-sama ayat firman Tuhan hari ini ya. Dari Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-14. Ya, siap semuanya? Oke. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita. Dan Tuhan inginkan kita untuk apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oke, nah hari ini sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan tolong kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami nih Tuhan, kami lemah, namun Tuhan yang kuat, yang akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.